hai semuanya, kami dari kelompok 1, yaitu dengan anggota Ahmad Afandi, Amelia Belinda, dan Desi Renata Ngebun, dan juga Syafri Fajri. Kami akan membahas tentang jaringan komputer. Dan salah satu materinya adalah tentang layer pada TCP IP dan juga alamat pada TCP IP. Kami dari kelas 3 IA01 dan dari Universitas Gunadarma. Langsung mulai aja ya. Layer pada TCP IP dan pengalamatan pada TCP IP. Layer pada TCP IP ada 4, yaitu data link layer, internet layer, transport layer, dan juga application layer. Untuk gambarnya sendiri, teman-teman semua bisa lihat di sini. Untuk data link layer, itu ada paling bawah dari susunan protokol di TCP IP. Dan untuk internet layer, itu teman-teman bisa lihat pada bagian ini, dan juga untuk transport layer, dan juga untuk application layer yang berada pada bagian teratas dari lapisan pada TCP IP. Langsung aja di data link layer. Data link layer sendiri didefinisikan untuk menyalurkan data dalam bentuk frame-frame data pada media fisik yang digunakan secara Anda. Nah, untuk layer yang kedua, yaitu internet layer. Nah, internet layer ini sendiri mempunyai tugas-tugasnya sendiri, yaitu untuk addressing dan juga untuk routing. Nah, addressing sendiri adalah bagian untuk melengkapi setiap paket data dengan alamat internet atau yang dikenal dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, karena pengalamatan berada pada level ini, maka jaringan TCP/IP independen dari jenis medianya, sistem operasi, dan juga komputer yang biasa kita gunakan. Lalu ada juga routing. Routing ini untuk menentukan route kemana paket data akan dikirim agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dan dia biasanya menjadi fungsi penting dari IP sendiri dan fungsi sepenuhnya yang ditentukan oleh sebuah jaringan. Nah, bagian-bagian dari internet layer sendiri ada 5, yaitu ada internet networking protocol, ada address resolution protocol, reverse address resolution protocol, internet control message protocol, dan internet group message protocol. Untuk IP sendiri, IP sendiri adalah mekanisme transmisi yang digunakan oleh TCP/IP. Untuk address resolution protocol biasanya digunakan untuk bagian melihat resolusi yang ada di dalam internet itu sendiri. Dan untuk Reverse Address Resolution Protocol itu adalah bagian untuk membolehkan host menemukan alamat IP-nya jika sudah tahu di mana alamat fisiknya. Dan dia berlaku pada setiap host yang baru dan yang terkoneksi di jaringan. Dan untuk Internet Control Message Protocol adalah mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host atau gateway untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah kepada host pengirim. Dan untuk internet group message itu digunakan untuk kelompok atau grup dari sebuah penerima. Nah, transport layer ini biasanya didefinisikan untuk memperlihatkan cara-cara melakukan pengiriman data antara end-to-end host atau biasa kita kenal dengan peer-to-peer. Dan fungsi lain dari transport layer adalah flow control atau error control. Bagian-bagian yang terdapat dalam transport layer ada 2, yaitu UDP atau transmission dan juga Transmission Control Protocol atau TCP/IP. Nah, UDP atau yang kita tahu User Datagram Protocol itu biasanya protokol proses to proses yang menambahkan hanya pada alamat port, checksum error control, dan juga panjangnya informasi data dari lapisan di atasnya. Sedangkan untuk TCP/IP dia menyediakan layanan sepenuhnya untuk lapisan transport pada aplikasi, sehingga bisa dikatakan si TCP/IP ini adalah string yang reliable. Nah, ada juga application layer. Application layer itu bertugas untuk mendefinisikan semua aplikasi yang dijalankan di dalam jaringan. Nah, biasanya dia cenderung lebih ke arah sintak dan juga semantik pada pertukaran informasi dua sistem.
Nah, tanggung jawabnya dia sendiri hampir sama dengan OSI, yaitu dengan translasi, ekskripsi, dan juga kompresi. Kita masuk di dalam pengalamatan pada TCP/IP. Nah, pengalamatan pada TCP/IP itu ada 3, yaitu physical address atau biasa kita kenal dengan MAC address, ada juga IP address, dan juga ada port address. MAC address itu biasanya, atau physical address itu kita kenal dengan MAC address, Ethernet address, atau dengan hardware address. Nah, MAC address sendiri sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam OSI dan juga merepresentasikan sebuah node tertentu di dalam jaringan. Nah, gimana sih kita tahu tentang MAC address? Salah satu yang akan dicontohkan di sini adalah lewat Linux. Sebenarnya sih ada juga di lewat Windows, dan kita bisa coba itu di Command Prompt, tapi yang akan dicontohkan di sini adalah pada Linux. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman pengen mendeteksi lebih lanjut gitu ya tentang MAC address, teman-teman bisa menggunakan software Colasoft MAC Scanner. Kita langsung aja ke contoh bagian di mana sih MAC address pada Linux sendiri. Nah, MAC address pada Linux sendiri adalah informasi ini bisa dilihat pada tulisan HW address yang biasanya ditulis pada format 2 digit angka yang dipisahkan titik 2. Nah, untuk mengetahui itu teman-teman bisa masuk langsung ke terminal pada Linux, lalu ketik ifconfig. Nah, lalu enter. Nah, di situ akan keluar seperti pada gambar di samping ini, yaitu dengan ada tulisan gitu HW address yang ditulis dengan 00.226.24D.2F2.242 dan .2EB. Itu contohnya. Kita masuk di dalam IP address. IP address sendiri memiliki 32 bit angka dan juga bersifat unik. Kenapa unik? Karena IP address itu pastinya berbeda-beda, sehingga bisa dibedakan dan dibedakan antara IP yang lain, sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang dikirim gitu ya di lewat jaringan, dia nggak salah alamat gitu ya, makanya dibuatnya secara unik. Nah, untuk IP address sendiri memiliki net ID dan juga host ID. Contoh penulisannya ada seperti yang sudah ditulis di slide ini, yaitu contoh langsung aja ya, contoh di bawahnya 192.168.123.0 itu akan menunjukkan sebagai alamat jaringannya. Sedang atau biasa kita sebut dengan net ID, dan 0.0.0.132 itu akan menunjukkan sebagai alamat hostnya. Masuk di dalam notasi desimal. Biasanya notasi desimal ini digunakan di dalam IP address. Nah, notasi desimal ini dilambangkan dengan bilangan desimal. Nah, setiap bilangan desimal yang ada itu sebenarnya dia mewakili bentuk dari biner sendiri. Seperti pada gambar di sini ada 128.11.3.31. Nah, setiap angka di kayak 128 dia melambangkan binernya masing-masing. Itu cara dalam penulisan IP address di dalam notasi desimal. Masuk di dalam kelas pada IP address. Nah, kelas pada IP address sendiri itu ada 5, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Nah, biasanya di kelas A, B, dan C itu menggunakan net ID dan juga host ID. Nah, khusus untuk bagian kelas D itu nggak ada net ID sama host ID-nya. Yang ada adalah kalau kelas D dan E dia khusus seperti pada gambar. Kelas D untuk alamat multicase, dan untuk kelas E dia sebagai cadangan, sebagai penelitian gitu ya. Nah, langsung aja di kelas A. Kelas A itu memiliki 27 jaringan atau 128 jaringan yang tersedia. Kelas A cocok untuk mendesain organisasi komputer yang jumlahnya sangat besar dalam jaringan. Meski di dalam teorinya ada 27 jaringan atau 128 jaringan yang tersedia, biasa dalam aktualnya atau secara langsungnya hanya memiliki 126 jaringan yang tersedia karena dua alamat yang lainnya disisakan untuk tujuan tertentu. Masuk di kelas D atau kelas B. Kelas B sendiri memiliki 214 net ID dan atau bisa disebut 16.384 jaringan. Dan biasanya di kelas B ini cocok untuk mendesain organisasi komputer dalam jumlah yang menengah, bukan dalam jumlah yang besar. Dan
Sama seperti kelas A, dia memiliki dua alamat khusus yang digunakan sebagai tujuan tertentu. Masuk di dalam kelas C. Kelas C sendiri memiliki 3 oktet yang sebagai pelambang net ID-nya dan hanya satu oktet untuk host ID, sehingga secara teori banyaknya jaringan yang biasa dibentuk pada kelas C itu ada 221 atau terdapat 2.997.152 jaringan. Nah, biasanya host ID yang tersedia dalam kelas ini sebanyak 254 host dan juga bisa kita sebut dengan pemakaian router di sini. Untuk kelas D biasanya digunakan dalam tujuan multicasting. Dan untuk kelas E disisakan dalam penggunaan khusus yang biasanya untuk kepentingan riset sendiri atau kepentingan yang tertentu yang seperti tadi sudah dibilang sebelumnya. Dan pada bagian kelas D dan kelas E tidak dikenal adanya net ID dan juga host ID. Masuk di dalam port address atau cara pengalamatan yang bagian ketiganya. Port address sendiri di sini adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Nah, port dapat dikenali dengan angka 16 bit atau biasa kita bilang 2 byte yang disebut dengan port number, yang nanti gambarnya akan kita tunjukkan ke teman-teman semua. Nah, jenis protokol transport yang biasa digunakan di dalam port address sendiri itu ada dua, yaitu TCP dan juga UDP. Nah, inilah gambar nomor port dan teman-teman di sini bisa lihat gitu. Di sini ada HTTP, FTP, terus ada SMTP, DNS dan lain-lain, semuanya itu adalah salah satu contoh dari nama-nama yang biasa digunakan di dalam port address sendiri. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada pembatas antara application layer dan juga transport layer. Nah, pada transport layer sendiri dialah yang memiliki TCP/IP dan juga UDP. Nah, port numbers-nya ada di bagian pembatas antara application layer dan juga transport layer. Nah, jenis-jenis dari port UDP dan juga TCP/IP itu ada 3, yaitu ada well-known port, ada register port, dan dynamically assigned port. Nah, untuk well-known port sendiri, dia pada awalnya berkisar antara 0 sampai 255, tapi akhirnya dibuat diperlebar sehingga mencapai 1023 port number. Nah, di dalam well-known port ini biasanya digunakan untuk representasi layanan jaringan yang sama dan biasanya ditetapkan oleh IANA atau yang biasa kita sebut dengan Internet Assigned Number Authority. Nah, beberapa di antaranya itu masih belum ditetapkan dan biasanya digunakan dan belum bisa digunakan atau direservasikan untuk layanan di masa depan. Nah, ada yang kedua yaitu register port. Nah, register port sendiri adalah port-port yang biasa digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi atau sistem operasi yang biasa dibuat. Nah, bagian register port ini dia sudah didaftarkan atau diketahui oleh IANA, tapi tidak dialokasikan secara permanen sehingga vendor lainnya bisa menggunakan port number yang sama. Dan biasanya range-nya itu antara 1024 sampai dengan 49151 dan biasanya ada beberapa di antaranya itu termasuk di dynamically assigned port. Nah, untuk dynamically assigned port ini sendiri itu adalah port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan dan biasanya dapat digunakan atau dilepaskan sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna sendiri. Masuk ke dalam nama-nama kegunaan port. Nama-nama dari kegunaan port sendiri ada 5, yaitu FTP, SMTP, HTTP, POP3, sama IMAP. Nah, IMAP sendiri
Kita langsung aja deh bahas di FTP. FTP atau biasa kita sebut dengan File Transfer Protocol. Itu adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi dan merupakan standar untuk pentransferan berkas-berkas atau file komputer antara mesin-mesin di dalam sebuah internet network. Kalau SMTP atau biasa kita sebut dengan Simple Mail Transfer Protocol, itu adalah salah satu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman surat elektronik di internet. Kalau HTTP yang biasa teman-teman temuin kalau misalnya lagi buka internet, itu Hypertext Transfer Protocol atau biasa sering disebut HTTP gitu ya. Nah, biasanya dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web. Nah, protokol ini adalah protokol yang ringan, tidak berstatus, dan juga generik yang dapat dipergunakan di berbagai macam tipe dokumen. Nah, untuk POP3 atau Post Office Protocol version ketiga atau 3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik dari server email. Dan untuk yang terakhir yaitu Internet Message Access Protocol. Internet Message Access Protocol ini adalah protokol yang standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Dan biasanya dia memungkinkan untuk pengguna memilih sendiri pesan email yang akan dia ambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan juga bisa menghapus pesan email yang ada. Inilah yang terakhir yang bisa kami sampaikan buat teman-teman semua, dan kiranya ini dapat membantu teman-teman untuk bisa lebih mengerti bagaimana sih pengalamatan dan juga layar-layar pada TCP/IP. Sampai jumpa kembali.